Feyenoord akhirnya sukses menemukan kembali sentuhan apiknya bersama Robin van Persie. Di bawah asuhan Van Persie, klub berjuluk Trabzonspor ini gak terkalahkan dalam 5 pertandingan berturut-turut. Kesuksesan tersebut didapat berkat mengawinkan warisan Arne Slot dan menjalankan taktik Arsene Wenger. Performa hebat ini bahkan diklaim jauh lebih hebat dari Manchester United. Cetak gol coba merangkum kehebatan Robin van Persie sulap permain Feyenoord menjadi lebih ngeri sebagai berikut. Eksodus pemain dan pelatih secara besar-besaran. Arne Slot menyudahi musim terakhirnya bersama Feyenoord dengan tangan hampa. Pelatih berkepala pelontos tersebut gagal mengamankan gelar Eredivisie setelah bercokol di posisi runner-up. Arne Slot pun meminta maaf kepada para penggemar Feyenoord karena gagal mempersembahkan gelar. Bukannya bertanggung jawab, sang pelatih justru menerima pinangan Liverpool. Slot menemui kesulitan yang gak pernah dia dapat dari Feyenoord. Salah satunya adalah ketersediaan pemain yang gak sesuai dengan taktiknya. Slot mengakui gak terlalu senang dengan etos kerja Darwin Núñez. Saya tidak bisa terima kalau pemain itu permainannya tidak jelas. Dia akan kehilangan kesempatan, ungkap pelatih Belanda ini. Pada akhirnya, Slot pun mengantisipasi dengan menggantikan posisinya dengan Diogo Jota. Kemampuan penyerang asal Portugal ini langsung bikin mood sang pelatih membaik. Sampai-sampai kesulitannya di awal musim bisa seketika teratasi. Slot bahkan berani berujar jika melatih Feyenoord lebih sulit ketimbang menangani Liverpool. Alasannya karena manajemen Feyenoord kerap gak mendengarkan saran dan kemauannya. Pernyataan Slot bisa dibuktikan dari manajemen yang ogah merekrut pemain bintang. Bahkan di musim kemarin, Feyenoord malah menjual pemain utamanya seperti Mats Wever ke Brighton. Padahal, gelandang 25 tahun ini punya peran penting selama membela klub asal Rotterdam. Di musim 2023-2024 saja, dirinya sudah mencetak 6 gol dan 4 assist dari 42 pertandingan. Manajemen Feyenoord kembali bikin blunder dengan melego Lautaro Gertruida ke RB Leipzig. Alhasil, sejumlah pemain seperti Ondrej Link dan Patrick Wellmark membeli angkat kaki. Kepergian sejumlah bintang utama membuat performa Feyenoord menurun drastis. Buktinya, mereka sempat tercecer di papan tengah Eredivisie setelah hanya sekali menang dari 5 pertandingan awal. Bukannya taubat, tim berjuluk The Club Andemas ini justru kembali mengulang kesalahan yang sama. Mereka menjual Santiago Giménez selaku striker utama ke AC Milan di bursa transfer musim dingin. Gonta-ganti pelatih yang gak memberikan hasil. Menurutnya performa Feyenoord juga nggak lepas dari andil Brian Priske. Juru taktik asal Denmark ini gagal memberikan racikan terbaiknya bersama skuad Van Aanholt. Buktinya Priske hanya mampu meraih 11 kemenangan dari 21 pertandingan. Pada akhirnya manajemen memutuskan untuk memecat pria berumur 47 tahun ini dari kursi kepelatihan. Namun keputusan tersebut juga menjadi pukulan berat bagi pasukan merah putih. Pasalnya, Feyenoord kesulitan untuk mencari sosok pengganti yang sepadan. Alhasil, skuad Trabzonspor hanya dapat menggunakan pelatih caretaker seperti Pascal Boskar. Meski begitu, kehadiran juru taktik asal Belanda ini membawa kejutan besar. Pascal berhasil membawa Feyenoord menyingkirkan AC Milan di babak playoff 16 besar Liga Champions. Namun perjalanan skuad Andemas ini nyatanya hanya bertahan di 4 laga saja. Posisi Boskar digantikan oleh Robin van Persie. Kehadiran Van Persie sendirinya nyatanya juga belum berhasil memberikan kontribusi besar untuk Feyenoord. Buktinya, di laga pertamanya Calvin Verdong sukses menodai debut Van Persie dengan hasil imbang. Bahkan ex-pemain Arsenal ini gagal membawa Feyenoord melangkah jauh di Liga Champions. Pembuktian Robin van Persie setelah diremehkan. Setelah debutnya ternodai, Van Persie langsung diragukan banyak ultras Feyenoord. Para pendukung gak yakin sang juru taktik bisa meraih kemenangan di laga-laga berikutnya.
Terlebih lagi, ex-penggawa Arsenal ini gak punya rekam jejak kepelatihan yang mentereng. Sebelum jadi pelatih utama, Van Persie cuma menangani tim muda saja. Setelah itu, dirinya diberhentikan dari SC Heerenveen karena berselisih paham dengan manajemen. Meski diremehkan, pria berjuluk The Flying Dutchman ini tetap gak menyerah. Juru taktik 41 tahun ini memutar otak dengan mencoba menggunakan warisan Arne Slot. Taktik ini nyatanya terbukti ampuh dengan membawa Feyenoord perlahan bangkit. Klub asal Rotterdam ini selalu menang dalam 5 pertandingan terakhir di ajang Eredivisie. Taktik ala Slot bisa dilihat saat kemenangan meyakinkan menghadapi FC Twente. Pasukan The Club Andemas gak bernafsu memegang kendali permainan dengan penguasaan bola. Hasilnya, mereka lebih efektif dengan main langsung ke depan hingga menciptakan 15 tembakan. Pengen celana pendek namun tetap gaya? Pakai celana Chinos Distro 3 pieces bisa kamu dapatkan mulai dari 90 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Menerapkan filosofi permainan ala Arsene Wenger. Selain menerapkan taktik ala Arne Slot, Robin van Persie juga terinspirasi dari gaya Arsene Wenger. Van Persie mengaku Wenger sudah seperti figur bapak bagi dirinya di dunia sepak bola. Wenger adalah seperti ayah sepak bola bagi saya. Saya benar-benar melihatnya seperti itu, kata Van Persie. Bak buah tak jatuh jauh dari pohonnya, dirinya mulai mengikuti jejak sang ayah. Buktinya, juru taktik 41 tahun ini percaya dengan bakat muda. Beberapa di antaranya adalah Anis Hatmoussa dan Ibrahim Osman yang dimainkan Van Persie di laga terbaru kontra Fortuna Sittard. Pelatih asli Rotterdam ini tahu betul pemain bintang lahir dari pemuda yang diberi kepercayaan. Wenger memberi saya kesempatan. Saya tahu pentingnya hal itu bagi pemain muda, lanjut Van Persie. Taktik ini juga mirip dengan apa yang dilakukan Wenger selama di Arsenal. Buktinya, juru taktik Prancis ini berhasil mengorbitkan sejumlah pemain muda menjadi bintang. Sebut saja seperti Thierry Henry, Cesc Fabregas hingga Nicolas Anelka. Gak heran gaya latih Van Persie hampir sama persis dengan Wenger. Taktik Van Persie juga sempat bikin geger dunia sepak bola. Pasalnya The Pride of the South memetik kemenangan di laga kontra AS Alkmaar dengan cara nggak biasa. Padahal Ayase Ueda dan kolega nggak membukukan satupun shot on goal. Meski begitu, Feyenoord meraup 3 poin akibat gol bunuh diri Zico Burmester di menit ke-32. Lebih hebat dari Manchester United. Meningkatnya performa Feyenoord justru gak dirasakan Manchester United. Di laga terbarunya, Setan Merah dikabarkan makin hancur lebur dihajar Newcastle United dengan skor 4-1. Van Persie kaget melihat mantan timnya tersebut kini menjadi tim mediocre. Ex-pelatih Arsenal itu gak menyangka Setan Merah malah menjadi lokasi pertunjukan sirkus. Publik Old Trafford pun iri melihat kiprah Van Persie yang cukup apik bersama Feyenoord. Mereka merekomendasikan sang pelatih sebagai pengganti ideal Ruben Amorim. Apalagi Van Persie juga hampir bergabung ke staf kepelatihan Manchester Merah pada 2022 silam. Namun saat itu juru taktik kelahiran Rotterdam ini lebih memilih bertahan di Feyenoord. Di lain sisi, Van Persie harus belanja pemain demi konsistensi performa Feyenoord. Salah satu opsi yang bisa dicoba adalah mendatangkan Dean James di musim panas mendatang. Dean James sangat cocok jika pindah ke Feyenoord, ungkap Van Persie. Dapatkan paket lengkap sepatu futsal Mizuno. Dengan harga 99 ribuan kamu bisa dapat deker, kaos kaki hingga tas. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kehebatan Robin van Persie sulap permainan Feyenoord menjadi lebih ngeri. Bagaimana pendapatmu? Akankah Magi sang Flying Dutchman membawa berbagai prestasi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.